Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Asfi Fadila. Saya dari kelas 1C jurusan akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam membangun sebuah negara diperlukan adanya perjuangan yang sangat sulit untuk membangun negara tersebut. Dalam membangun negara itu tentunya diperlukan pondasi yang kuat agar negara tersebut dapat berdiri kokoh meskipun mendapat banyak gangguan dari negara-negara lain. Terkait pondasi itu sendiri, bangsa kita memiliki pondasi yang sangat kuat, yang sangat kokoh. Pondasi inilah yang membuat bangsa kita berdiri sampai sekarang ini. Pondasi ini dinamakan dengan Pancasila. Pancasila dalam pondasi yang kokoh bagi bangsa Indonesia karena Pancasila merupakan pedoman hidup jiwa bangsa, cita-cita bangsa, falsafah hidup bangsa Indonesia, dan juga Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Tentunya dalam menciptakan pondasi itu dibutuhkan perjuangan yang sangat-sangat berat. Oleh karena kita sebagai mahasiswa harus memahami sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam membentuk suatu negara yang didasari atas asas hidup bersama demi kesejahteraan rakyat Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Proses terbentuknya negara Indonesia ini tentunya tidaklah mudah, harus melalui sejarah yang sangat panjang, yaitu tentunya pada zaman batu, serta saat timbulnya kerajaan pada abad ke-4, abad ke-5 sampai abad ke-7. Nah, dasar-dasar Pancasila ini telah mulai nampak tuh di abad ke-7, yaitu ketika timbulnya kerajaan Sriwijaya, terus kerajaan Erlangga dan Majapahit di Jawa Timur, dan juga kerajaan-kerajaan lainnya. Dasar-dasar pembentukan nasionalisme modern ini dirintis oleh para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia yang antara lain dilakukan oleh tokoh-tokoh pejuang pada kebangkitan nasional pada tahun 1908 yang kemudian dicetuskan pada Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Dan akhir dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia ini adalah tentunya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Untuk memberikan gambaran bagaimana Pancasila dalam konteks sejarah, mari kita bahas sekarang. Yang pertama itu zaman Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini berdiri pada tahun 400 Masehi dengan Raja Mula Warman beserta masyarakatnya yang ketika itu telah ada rasa iba atau kasihan, dan Raja Mula Warman memberi sedekah kepada para brahmananya yang telah membangun yupa sebanyak 7 buah. Sebagai tanda terima kasih Raja Mula Warman, dia diberikan sedekah itu. Hal tersebut menggambarkan bahwa nilai-nilai sosial politik dan nilai ketuhanan itu sudah ada sejak zaman Kerajaan Kutai. Yang kedua, zaman Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya muncul sekitar abad ke-7 di Sumatera dengan rajanya Wangsa Syailendra. Salah satu kegiatan di bidang ekonominya adalah mempersatukan kegiatan perdagangan, yaitu mempersatukan pedagang dengan pengrajin dan pegawai raja sebagai pengawas dan pengumpul, semacam koperasi seperti itu, sehingga rakyat mudah untuk memasarkan barang dagangannya. Terus ada juga dalam bidang politik,
pemerintahan Kerajaan Sriwijaya terdapat pegawai yang mengurusi pajak, harta benda kekayaan kerajaan, para rohaniwan yang menjadi pengawas pembangun gedung-gedung dan patung-patung suci, sehingga pada saat itu kerajaan dalam menjalankan sistem negaranya tidak dipisahkan dengan nilai-nilai ketuhanan. Yang ketiga, zaman kerajaan sebelum Majapahit. Sebelum lahirnya kerajaan Majapahit di Jawa Tengah dan di Jawa Timur itu kan muncul beberapa kerajaan Isyana, Kalingga, dan sebagainya. Dari berbagai kerajaan tersebut dapat dikemukakan atau kerajaan yang cukup menonjol pada saat itu, yaitu kerajaan Airlangga. Nah, kerajaan Airlangga ini juga memiliki nilai-nilai Pancasila. Yang pertama itu, kerajaan Airlangga membuat bangunan keagamaan dan asrama itu dalam bidang keagamaan. Dari segi hubungan perdagangan dan kemanusiaan, menurut prasasti Kalagen Raja Airlangga telah bekerja sama dengan Benggala, Chola, dan Campa. Di bidang keagamaan, Raja Airlangga melakukan pengembangan diri, lahir, dan batin di hutan. Yang keempat adalah kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Kerajaan ini juga memiliki nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Contohnya dari segi persatuan dapat dikaji dalam Sumpah Palapanya yang diucapkan oleh Patih Gajah Mada. Dari segi keagamaan, yang ketika itu agama yang dianut oleh kerajaan Majapahit ada dua, yaitu agama Hindu dan Buddha. Keduanya dapat hidup berdampingan secara damai dalam kerajaan Majapahit itu sendiri tanpa adanya rasis. Terus dalam hubungan dengan negara lain juga, Raja Hayam Wuruk ini mengadakan hubungan yang baik, misalnya dengan kerajaan Tiongkok, Ayodhya, Kamboja. Dari segi politiknya, Hayam Wuruk ini telah memiliki penasehat di bidang pemerintahan. Nah, itu yang tercermin nilai-nilai Pancasila dalam kerajaan Majapahit. Yang kelima adalah masa kebangkitan nasional. Seperti yang kita ketahui bahwa pada tanggal 20 Mei merupakan hari kebangkitan nasional. Pada hari itu, tepatnya pada tahun 1908, dibentuk Gerakan Kebangkitan Nasional yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan Budi Utomonya. Gerakan ini adalah gerakan untuk mengawali pergerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang merdeka dan berkuasa. Dengan berdirinya Budi Utomo ini, lahir pula berbagai pergerakan nasional lainnya seperti Serikat Dagang Islam atau SDI, Indi Separtis, Partai Nasional Indonesia, Sumpah Pemuda, dan lain sebagainya. Terus yang keenam adalah zaman penjajahan Jepang. Seperti yang kita ketahui juga bahwa Jepang datang ke Indonesia itu dengan mengaku sebagai saudara tua dari Indonesia, dengan janji-janjinya yang ingin memerdekakan Indonesia. Tapi janji itu kan tidak langsung ditepati oleh Jepang, melainkan Jepang memanfaatkan Indonesia terlebih dahulu dengan mengambil ladang minyak di Kalimantan dan lain-lain untuk keperluan perangnya. Baru pada tanggal 29 April dibentuk BPUPKI untuk membuktikan janji-janjinya. BPUPKI inilah yang membentuk Pancasila dalam sidang pertamanya. Dalam dibentuknya Pancasila ini dibentuk juga Panitia 9 yang hasil kerjanya itu adalah Piagam Jakarta yang isinya adalah pengesahan Pancasila itu sendiri. Nah, dari semua yang sudah saya jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa sebelum dibentuknya negara Indonesia sudah ada nilai-nilai Pancasila yang lahir. Nilai-nilai Pancasila yang ada ini, nilai-nilai Pancasila telah ada pada bangsa Indonesia
sejak zaman dahulu kala sebelum bangsa Indonesia ini lahir. Nah, nilai-nilai itu berupa adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius lainnya. Nilai-nilai tersebut juga sudah melekat dan teramalkan oleh masyarakat ketika itu dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri bangsa negara Indonesia untuk dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia, yaitu Pancasila. Dan dalam membentuk itu semua diperlukan perjuangan yang besar. Maka kita sebagai mahasiswa harus tetap menjalankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar Indonesia tetap aman dan tentram. Satu hal yang harus kita ingat, masa depan Indonesia ada di tangan kita sendiri. Terima kasih, sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.